Nanti kita akan kirim ke Donald Trump. Nah, bisa kita kirim ke negara-negara BRICS, ya kan? Rismon makin halus saja, mau mengirim bukunya ke Donald Trump, ke Inggris, bahkan ke Antartika, untuk pengganti kayu bakar. Rismon, jangan sering tidur siang, akibatnya begini, mimpimu terlalu tinggi. Biar tahu mereka, oh alah, Indonesian Vice President gak lulus high school. Alah. Alah. Akan resolusi 2026, kita makzulkan Gibran apapun harganya. Resolusi 2026 kita makzulkan Gibran apapun harganya. Oh, nggak bisa, Rismon. Kau pikir negara Republik Indonesia ini punya bapak kau? Suka-suka hati kau aja. Nggak suka kau sama Gibran, habis itu mau kau makzulkan. Oh, tidak bisa, Rismon. Sorry dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kondisi kejiwaan si Rismon ya, yang makin hari makin mengenes-mengenes. Setelah dokter mangkrak yang menunjukkan gelagat kelainan jiwa, kali ini giliran si ahli digital forensik abal-abal jebolannya Mapanci University ya, yang menunjukkan tanda-tanda kelainan jiwa. Manusia koplak satu ini mengaku teman-teman ya akan mengirim bukunya ke Donald Trump katanya di Amerika sana. Juga akan mengirim bukunya ke negara-negara BRICS katanya. Aduh teman-teman, emangnya mereka bisa baca tulisanmu yang kacau itu man? Penelitianmu yang abal-abal itu man? Dari omongannya si Temon ini seolah dia sudah bersahabat lama dengan Donald Trump teman-teman ya. Inilah ciri bahwa si manusia pekok satu ini mengalami gangguan kejiwaan ya. Walau gak kalau gak gangguan jiwa nggak mungkin akan seperti ini. Begitulah pendapat saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nanti kita akan kirim ke Donald Trump. Nah, bisa kita kirim ke negara-negara BRICS, ya kan? Rismon makin halus saja, mau mengirim bukunya ke Donald Trump, ke Inggris, bahkan ke Antartika, untuk pengganti kayu bakar. Rismon, jangan sering tidur siang, akibatnya begini, mimpimu terlalu tinggi. Di negaramu sendiri bukumu nggak laku dijual, paling pakai bungkus kacang sama pembalut wanita. Makanya, di rumah pasang cermin yang gede, lihat muka sendiri. Ya Mon, salam waras dari King Yudi. Ya Mon, di rumah pasang cermin ya Mon. Lihat muka sendiri Mon. Iya, jangan hanya bisanya ngelihat muka orang Mon. Coba lihat mukamu sendiri di cermin di rumahmu Mon. Gaya-gayaan mau ngirim buku ke Donald Trump. Emang Donald Trump itu temenmu? Aduh, Presiden Perancis saja, siapa namanya, Emmanuel Macron. Itulah ya, itu aja dikacangin sama Donald Trump, apalagi kamu teman-teman. Lanjut. Biar tahu mereka, oh alah, Indonesian Vice President gak lulus high school. Alah. Alah. Respon babi. Memangnya siapa yang mau baca bukumu itu? Sudah saya jelaskan, buku itu sampah ya. Lu mau kirim ke Donald Trump, kirim ke negara-negara British, kirim ke UN, babi kau, so hebat aja kau ini. Aduh, kau bilang Vice President tidak lulus high school, bangsat, anjing, Rismon, bujang inam. Kamu selalu bilang Gibran tidak lulus SMA, tidak lulus SMA.
memang dia tidak lulus SMA karena sekolahnya bukan di Indonesia, bangsat. Ya. Karena di luar negeri itu tidak ada SMA, tolol, ya. Tapi yang setara dengan SMA bahkan sudah perguruan tinggi ada ijazahnya. Itulah makanya disetarakan. Jadi kamu ada manusia goblok, manusia tolol, ya, yang pamer kebegoan, ya. Kasihan banget tuh, memalukan itu bapakmu babi itu, ya, dan juga ibumu babi itu melahirkan anak seperti kau, tolol, goblok, ya, Rismon Kimak, ya. Coba pendukung Rismon sini masuk, sampaikan PT saya ini ke dia, babi ini, ya. Saya tunggu kalian. Selalu ngoceh-ngoceh masalah bukumu sampai itu. Kau obral-obral pun orang gak ada yang mau, babi, Kimak. Kau obral-obral pun tidak akan ada yang mau dengan bukumu, teman, ya. Itu harus disadari, Mon, ya. Sebelumnya saya memohon maaf, teman-teman, ya. Saya disclaimer dulu karena ada kata-kata mutiara yang baru saja kita dengar, ya, kata-kata yang tidak sesuai dengan etika, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan jangan diikuti. Terkait isi komentarnya saya sependapat 100.000 triliun %. Elah, katanya si teman. Elah. Biar mereka tahu wakil presiden Republik Indonesia tidak lulus SMA. Emang mereka ngurus. Teman, lanjut. 1.000 buku. Nah, ya gratis untuk wakil rakyat yang Karena bukunya nggak laku-laku, sehingga dengan seperti ini mereka marketing, guys, dan mengatakan akan memberikan 1.000 buku kepada DPR. Ya, kita lihat memang bukunya itu akan diterima oleh DPR. Tapi kan kita nggak tahu setelah diterima atau dibakar atau dibuang atau gimana, kan kita nggak tahu juga. Ya inilah kata-katanya Rismon, ya, Rismon seperti ini supaya kita tertarik. Ada apa dengan bukunya? Wis ngerti jelas ceto-ceto welo-welo kalau bukunya itu menjelek-jelekan wakil presiden. Rasa melu-melu. Walaupun saya dikasih pun langsung tak buang ke tong sampah ataupun tak bakar. Aku tak bakar. Begitu saya terima buku itu dari DPR, tak bakar langsung. Kalau sampai ada DPR yang memberikan saya buku itu, maka saya akan live bukunya saya bakar. Begitu. Ya, kalau ada orang DPR yang memberikan saya buku itu, tak video, ya, saya ambil dan saya akan bakar di mukanya para DPR itu. Aduh. Sampai kapan dia berjuang? Ya nggak apa-apa, jenenge wong golek duit, ya, cari uang ya seperti itu. Ya, kita lihat aja bukunya itu nanti ya diterima, setelah itu kemana. Nah, itu kan semua apa yang diomongkan mereka itu kan sampai sekarang nggak ada bukti nyatanya. Tong kosong nyaring bunyinya. Begitu, guys. Salam waras. Bukunya diterima. Setelah itu kemana? Dipakai buat bakar-bakaran singkong. Bukunya gratis. Ya itulah kenapa digratiskan. Karena tidak ada yang mau beli. Mana ada bikin buku terus digratiskan. Kalau ada yang beli, nggak mungkin lah. Karena orang bikin buku itu kepengennya itu mendapatkan rezeki lah seperti itu, ya. Tetapi faktanya begitu dicetak, ada bohir yang membiayai nyetak tapi nggak ada yang beli. Daripada nggak ada yang baca, ya udahlah diobral aja. Teman-teman, ada aja kau ini, ya. Aduh, lanjut. kita menandatangani 500 buku kedua yang akan dikirim mulai besok hari Jumat. 500 buku Gibran Endgame, ya, yang sudah dibeli dan dipesan dari Sabang sampai Merauke dan Kuwait juga, ya, Bang. Kuwait, Hong Kong, Kanada juga ada. Amerika juga ada. Oh, Kanada kan Amerika Utara, ya. Katanya penjualan buku udah sampai ke Kanada, Kuwait, Amerika, ke luar negeri, dari Sabang sampai Merauke juga. Ya, terserahlah, mereka mengatakan ini adalah pencapaian mereka yang luar biasa karena udah melakukan penjualan buku yang begitu. Katanya 500 buku udah terjual. Jadi sebenarnya kalau soal penjualan buku ini nggak bisa kita bilang bahwa buku ini memang terjual dengan alami. Udah pasti orang yang membeli buku itu adalah juga orang yang pada dasarnya tidak suka dengan Gibran, tidak suka dengan Jokowi. Makanya mereka membeli buku itu.
Kecuali tadi misalnya itu buku independen menceritakan satu tokoh yang tidak ada urusan politiknya atau menceritakan suatu kejadian atau bagaimana dan itu dibeli oleh orang-orang, itu baru kita bisa bilang bahwasanya penjualannya real karena konsumen betul-betul membutuhkan buku itu makanya dibeli gitu. Lah, emang siapa bang yang beli bang? Kok sepertinya Anda ini meragukan gitu loh. Bukunya si Temon ini bang, tetap dibeli ya, dibeli oleh jin dan setan. Ada aja Temon kau ini mon. Gak ada saya komentari panjang-panjang lah ya, lanjut. Akan resolusi 2026 kita makzulkan Gibran apapun harganya. Sok lah makzulkan Gibran, sok, kagak usah kau banyak ngomong, banyak bacot kayak gitu. Kalau kau punya power, kalau kau punya pengikut, buktikan saja. Kohar-kohar lo itu dari kapan sih? Bukan sekarang, dari dulu-dulu kau udah kohar-kohar kayak gitu, makzulkan Jokowi, makzulkan Gibran. Buktinya mana? Udahlah, bacot lo tuh basi. Udah sekarang itu nggak usah banyak bacot ya. Sekarang itu buktikan saja. Mampu nggak? Kita lihat nanti ke depannya gimana. Mon. Ya, kita lihat aja ke depannya gimana. Mon. Mon teman. Aduh, teman. Apa namanya? Resolusi 2026. Apapun harganya kita makzulkan Gibran. Ngebet kali kau makzulkan Gibran. Berarti kan sebetulnya bukan persoalan ijazah Gibran itu palsu atau Gibran gak memiliki ijazah SMA. Tapi kepentinganmu adalah memakzulkan Gibran. Mungkin dengan memakzulkan Gibran, dana dari Bohir yang dijanjikan baru cair gitu mon ya. Aduh mon, lanjut. Nah, penjajah kita itu sekarang siapa? Jokowi. Rismon lagi jualan buku, ya. Rismon ini sekarang lagi gencar-gencarnya jualan buku untuk biaya hidup istrinya nanti kalau seandainya dia di penjara. Betul nggak, Mon? Kata si Rismon, ya, leluhur kita, nenek moyang kita yang hanya bermodalkan bambu runcing berani melawan penjajah. Nah, kata si Rismon, penjajah kita itu sekarang siapa? Jokowi. Rismon, gak salah kok itu. Rismon, leluhur kita dulu mon, melawan penjajah mon. Sementara kau tukang fitnah. Beda mon. Kalau kau bilang sekarang penjajah itu adalah Bapak Joko Widodo, salah kau Rismon. Pak Joko Widodo ya melepaskan kita dari penjajah tuh yang menguasai Freeport. Bukankah orang asing berpuluhan tahun mon menguasai Freeport dibebaskan oleh Pak Jokowi? Berarti Pak Jokowi membebaskan kita dari penjajah yang menguras harta kekayaan Indonesia selama ini Rismon. Rokan Mahakam mon, berapa puluh tahun mon dikuasai oleh orang asing, dikembalikan Pak Jokowi ke Pertamina. Jadi kalau kau bilang Pak Jokowi penjajah, salah alamat kau Rismon. Terus kata si Rismon, anaknya itu Gibran penjajah juga. Siapa yang dijajah? Gibran mon? Gak jelas kau. Kata si Rismon, saya tidak akan pernah, kata dia kan, makanya saya katakan resolusi 2026 kita makzulkan Gibran apapun harganya. Oh nggak bisa Rismon. Kau pikir negara Republik Indonesia ini punya bapak kau? Suka-suka hati kau aja. Gak suka kau sama Gibran, habis itu mau kau makzulkan? Oh tidak bisa Rismon. Sorry dulu ya. Gibran Raka Buming Raka Rismon tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa dimakzulkan. Udah gitu Rismon, Gibran itu dipilih oleh rakyat Indonesia 58%. Jadi nggak gampang juga mau kau makzulkan. Mengamuklah kami Rismon, pendukung ya Prabowo Gibran. Enak kali kau muncung kau tuh ya kan mau memakzulkan Gibran. Bisa jadi mon, ya bentar lagi kau masuk penjara. Jadi kau berhalusinasi tingkat dewa aja nanti di dalam penjara.
bahwasanya kau memakzulkan Gibran, padahal kau yang dimakzulkan masuk penjara. Ya kata si Rismon kan, apapun harus kita hentikan kalau kita sayang pada republik ini. Mon, justru karena kami sayanglah pada republik ini, Mon. Ya, makanya kami memilih Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden agar Indonesia ini maju ke depan. Kan nggak mungkin kita percaya dengan manusia pesona bangke ya, kayak kau ini, Mon, kepinding yang kerjanya memfitnah untuk mencari makan. Dia bilang serius, Mon, Jokowi harus menyerah. Enak kali kau nyuruh Pak Jokowi menyerah. Memangnya perang ini? Mon, ini bukan perang, Mon. Pak Jokowi menyerah kenapa, Mon? Apa salah Pak Jokowi? Kau aja yang menyerah, ya. Udah kau jual aja buku kau itu. Mudah-mudahan laku untuk bini kau nanti belanja kalau kau masuk penjara. Paling enggak, Mon, demam juga kau nanti di penjara. 20 tahun, Mon. Mudah-mudahan dicampakkan kau ke Nusa Kambangan, bisa sadar diri kau. Takut aku, Mon, begitu kau masuk penjara ya kan, hilang pula bini kau ditelak orang. Apa enggak karam kau? Mon, persiapkan aja diri kau, Mon. Bawa baju banyak-banyak, Mon, karena lama kau nanti di penjara. Jangan lupa, Rismon, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, Mon. Udah parah kali muka kau tengok. Udah macam apa ya, Mon? Macam labi-labi muka kau udah, Mon. Sangkinlah stresnya kau ya, Rismon. Terus, Mon, makan vitamin kau, Rismon, biar nanti kau sehat dalam penjara. Karena lama ini, Mon. Berapa kali lebaran kalah Bang Toib, Mon. Ya, Mon ya. Habis itu, Mon, nanti kalau dari penjara mau gila-gila lah kau, Mon, terserah kau lah, Mon. Yang penting sekarang ini, Mon, ya kan, kau steady aja dulu sampai kau nanti masuk penjara. Ya, Mon, jualah buku kau abal-abal itu sebanyak-banyaknya karena tidak ada juga orang yang membelinya, Rismon. Kau paksa orang beli buku kau, habis itu orang yang membeli itu, yang memborong buku kau itu membagi-bagikan sama rakyat Indonesia. Seharusnya buku kau itu kau bagi-bagikan, jangan cari cuan kau. Tapi iyalah ya kan, uang nyetak bukunya kau utang. Kau bilang kau gak punya duit, kasian kali hidup kau, Mon. Aduh. Nyetak buku utang ya. Seharusnya bukunya itu digratisin, Mon, tapi kau nyetak buku aja utang. Gimana bisa digratisin? Balik modal aja enggak. Ibu Yohana, ya sangat pedas sekali komentarnya, tetapi saya sangat sependapat. Ya, seperti itulah, bagaimana menurut kalian, keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.